Ya, di jam istirahat teman-teman kita akan update emiten yang sudah mulai di-up dan sudah mencapai targetnya ya teman-teman ya. Baik tanpa berpanjang lebar teman ini, emiten semua teman-teman sendiri ya, ini emiten teman-teman sendiri ya. Jadi saya hanya memberikan informasi kepada teman-teman, ini bukan rekomendasi ya teman-teman ya, sebagai informasi aja buat teman-teman yang mempunyai emitennya. Yang pertama ada UNTD. UNTD. UNTD itu ada sentimen apa teman-teman coba? Ada sentimen pembagian dividen teman-teman sini. UNTD. Nah, UNTD itu ada pembagian dividen 5 perak tanggal 8 teman-teman ya. Itu berarti tanggal 2. Tanggal 8 lumayan teman-teman ya. Ini sudah naiknya lumayan teman-teman ya. ARA ya 30%, sekarang 103 dan semua target kenaikannya sudah dilalui dengan baik. Tapi belum saya hapus ya, kenapa? Karena masih dalam tahap yang namanya konfirmasi ya. Ini kan baru sesi 1 teman-teman ya. Nanti kalau sudah tamat baru akan saya hapus. Ini tanggal 25 dibahas terakhir tanggal 25 untuk tanda kenaikannya ya. Kalau ini udah dibahas lama teman. Ini target utama sampai 280. Ini manfaatin aja teman-teman yang nyangkut mungkin di area-area 100 sudah mulai cuan ya. Ada yang nyangkut mungkin di area-area 90 sudah mulai cuan. Apalagi yang di bawah ya pertahanin aja sampai kalau teman-teman pengen dividennya ya tahan aja. Kalau teman-teman nggak usah pakai dividenan gitu kan. Mungkin teman-teman bisa dijual ya di tanggal 7, tanggal 6 ya. Tanggal 2 sekarang Jumat ya, Sabtu Minggu 3, 4, tanggal 5 lah teman-teman, tanggal 6, tanggal 7 ya. Mungkin bisa dijual nanti di tanggal 7 atau tanggal 6-nya teman-teman ya. Siapa tahu kepancing banyak yang masuk teman-teman ya. 5 perak itu kalau beli sekarang 103 tinggal di itu aja teman-teman, 5 103 berapa persen? 4% teman-teman ya. Sekitar 4%-an. Lumayan lah kalau beli sekarang 4% teman-teman ya. Tapi mendingan gennya ya, kalau gennya bisa sampai berapa persen tuh teman-teman ya. Target saya ke angka 137 mudah-mudahan dikasih ke 137 seberapa persen ya kalau ngambil. Sudah berapa persen kenaikannya ini 44. Oh di sini 70% di sini teman-teman nih. Area sini berarti teman. Jadi kadang-kadang kan kenaikan 70% itu kalau nggak kena UMA teman-teman ya, kalau dia mau memaksakan diri berarti dia harus ada koreksi. Ya mungkin di tanggal 6, tanggal 5, 2, 3, 4, tanggal 5, tanggal 6 ya teman-teman, kalau dia ada koreksi sebentar wajar. Ya mudah-mudahan di tanggal 7 nah teman-teman itu mudah-mudahan di harga 7 harga tertinggi dan nanti walaupun istilahnya dividen trap hanya 4% aja teman-teman ya. Nah ini mudah-mudahan menjadi kenaikan selanjutnya sampai ke harga targetnya teman-teman ya. Kemarin bandar lokal ngambil ya tanggal 30-an, bandar foreign keluar sedikit, tapi bandar foreign sudah ngambil sejak tanggal 4 Februari teman-teman. Maka kita akan lihat apakah si bandar lokalnya sama si foreign jual atau enggaknya, kita lihat sore hari aja teman-teman ya. Oke teman-teman, UNTD seperti itu ya, sudah mencapai harga targetnya. Yang pertama, nanti ada tanda kenaikan di angka 137 sama di angka 141. Mudah-mudahan bisa ke arah situ dan sampai beres ke target utamanya. Mudah-mudahan ini sebagai tanda dia mau di-up, tapi kalau dia dividend trap cenderung turun ya biarin aja, teman. Memang mau diangkatnya seperti itu. Mudah-mudahan dipertahankan nanti harga di angka 100-an lah, teman-teman. Jangan sampai ke bawah lagi gitu ya. Tapi tetap harus hati-hati, teman-teman. Ini area-area penurunan. Di sini aman, teman-teman nih. Di sini cenderung aman. Cuma tinggal di bawah doang nih. Mudah-mudahan sih ini menjadi target masa depannya lah teman-teman ya. Oke. Untuk UNTD seperti itu ya. Ini karena ada dividen aja. DKFT DKFT pengawalan selesai ya teman-teman ya. Untuk DKFT target sudah tercapai, kita tulis aja sini. Pengawalan selesai ya. Pengawalan selesai. Selesai. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 02, 05, 25 ya. Kenapa selesai? Karena sudah mencapai targetnya dan saya di atas tidak ada lagi targetnya. DKFT. Coba cek DKFT. Kalau pengawalan selesai bukan berarti teman-teman tidak boleh melanjutkan. Tapi saya pikir pengawalan teman-teman yang sudah nyangkut, saya pikir sudah kejemput. Pertama itu alasannya. Terus kedua mungkin harga sudah mulai tinggi, menurut saya sudah mulai tinggi.
Nanti teman-teman kalau mau melanjutkan, lanjutkan aja ya. Kenapa? Ini kan, MA10 masih di bawah candle. Jadi bukan berarti harus take profit di sini, ikutin aja teman-teman ya. Ikutin aja MA10 sama MA20. Mungkin saya dulu ngambil, kasih tanda kenaikan itu ketika teman-teman banyak yang nyangkut di DKFT dan ada yang nanya juga gitu kan. Nah, kalau kalau teman mau mau melanjutkan, silahkan lanjutkan ya. Silahkan lanjutkan selama MA10-nya di bawah candle. MA20 pun demikian, karena MA200-nya masih menuju ke atas dan ini masih masih punya kesempatan teman-teman. Ini baru di harga tengah kan, di 308 kita lihat cek untuk PE rasionya berapa, coba lihat DKFT. DKFT, tunggu sebentar ya. Nah, sekarang, PE rasionya baru 3 teman-teman, sedangkan keuntungan udah lumayan nih, perhatikan ya. Ini PE rasionya 3, sedangkan rata-ratanya 7. Berarti sekarang masih posisi murah ya. Nah, nanti mungkin teman-teman, bisa lanjutkan aja ya. Lanjutkan aja, cuman saya kenapa pengawalan selesai berarti saya tidak membahas lagi, ingat ya. Ketika saya bilang pengawalan selesai, tidak membahas lagi. Kapan saya mulai ngebahas lagi? Ketika sudah turun lagi ke level pengawalan di sini. Naik sampai 1 tahun, 1 tahun sampai berapa bulan gitu ya, ataupun beberapa minggu gitu. Tiba-tiba dia turun lagi ke bawah, ya saya akan bahas lagi. Cuman kalau masih posisi uptrend, silahkan aja lanjutkan teman. Ini posisinya semua masih di tengah. Dan secara PE rasio pun 7, di sini 3, berarti masih posisi murah ya. Silakan aja lanjutkan yang punya di bawah, yang punya di bawah di area sini teman-teman. Lanjutkan aja sampai benar-benar nanti si MA10-nya memotong lagi MA20. Ini kan MA20 memotong MA10 untuk uptrend. Maaf, MA10 memotong MA20 untuk uptrend. Nanti setelah MA10 memotong MA20 lagi untuk dead cross, nah mungkin itu menjadi tanda-tanda untuk penurunan. Kalau sekarang posisinya Bandar Poren masih akumulasi, masih memaaf harga lah. Masih memaaf harga dan si bandar lokal pun demikian. Hati-hati ini ada area, penurunan 256 ya. Tapi nanti ini kan belum masih tahap konfirmasi teman-teman ya. Belum masih ada sesi kedua, cuma sampai sekarang, saya pengawalan, saya nyatakan selesai mumpung masih di candle-nya. Nanti kalau ada kenaikan lagi, ikutin aja kenaikannya ya teman-teman ya. Ikutin aja MA10-nya. Dia juga kalau koreksi ke area 256 nggak jadi masalah selama MA10 sama MA20-nya masih berada di bawah candle ya. Jadi kenyatakan dengan ini tanggal 2 bulan 5 tahun 2025 jam 12.50 saya nyatakan DKFT selesai pengawalan. Kalau teman-teman masih punya barangnya masih ada kesempatan, baru PR rasionya baru 3, ini di angka 7 masih ada 4 kali lagi ya silahkan lanjutkan aja teman-teman. Silahkan lanjutkan saja karena MA10-nya lagi menuju ke atas. Bukan berarti harus take profit di sini, tapi saya pikir lanjutkan aja, nikmatin aja kenaikannya. Itu maksud saya teman-teman ya. Oke? MHKI, kita lihat MHKI. MHKI target sudah dicapai 2 ya. Di target 108 sama di angka 117. Tinggal satu lagi di angka 147. Kita cek MHKI. MHKI, ya MHKI targetnya jangan jauh-jauh teman-teman, di sini aja cukup nih. 215 ataupun di bawahnya ya. Saya masih punya target 147, masih kena jauh teman-teman, biarin aja ya. Kalau masih jauh masih ada target juga di angka 117 ya. Hati-hati ada gap teman-teman ya untuk penurunannya. Nah, kalau dia turun lagi ke 97 nggak usah khawatir. Kenapa? Karena MA sebelumnya masih berada di bawah candle ya. Jadi dia mungkin gonjang-ganjing dulu sini nggak usah khawatir teman-teman ya. Kalau MHKI belum ada, MHKI itu nggak ada target operandi, target operandi. Belum ada yang namanya corporate action-nya apa ya? Ada berita apa teman-teman? MHKI. MHKI. Oh ada nih. Oh berarti ini dividen. Oh udah itu ya dividen udah lama berarti teman-teman. Berarti ini bagian bagian kenaikannya lah lumayan teman-teman ya. Dia juga bagian dividen 0,76. Berarti ini bukan dari dividen teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjemputnya lah. Lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen ngikutin, ikutin aja ya. Ini target 147 mungkin nanti ada gonjang-ganjing juga, biarin aja teman-teman. Kenapa? Ya harus ada lah biar ada seninya teman-teman, naik turun lagi, naik turun lagi. Selama EMA sebelumnya masih di bawah candle cenderung aman dan silahkan lanjutkan teman-teman ya. Oke, cukup 3 aja teman-teman ya. Ini banyak juga emiten-emiten punya teman-teman yang sudah mulai di up ya, SMDR juga sudah mulai di up ya.
Avia juga sudah mulai up ya, Akro juga teman-teman ya. Ini si SMDR sudah menyentuh tanda kenaikannya ya. SMDR sudah menyentuh harga kenaikannya, pungutan bandar lokal dan poin keren teman-teman SMDR ya. Kita catat ya SMDR di sini. SMDR masih bagus teman-teman ya. SMDR apalagi teman-teman tuh. Akro CNMA bagus teman-teman tuh. CNMA sudah mencapai target tanda kenaikannya, targetnya di angka 198, mudah-mudahan bisa sampai ke situ ya. Mudah-mudahan. Kalau dia tidak kuat di sini teman-teman dia cenderung dia akan turun ke level 131 masih aman ya. Maksudnya kalau dia tembus di angka 120 ya otomatis dia downtrend kembali dan ini si bandar akumulasi, si bandar foreign juga akumulasi. Ini kemarin bagian dividen ya. 4 perak langsung naik tuh, lumayan ya teman-teman ya. CNM walaupun bagian dividen kecil tapi kenaikannya yang diharapkan kenaikannya kan. Begitu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan yang tadi saya bahas pun terus melanjutkan kenaikannya ya. Akro juga sudah mulai di up. Akro itu menyentuh tanda kenaikannya, belum sampai teman-teman. Mudah-mudahan target sini nih. 106 dan target utamanya di angka 126. Itu adalah Akro. Ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Ini beberapa emiten yang sudah mulai ditembus. Oke, mungkin informasinya seperti itu aja buat teman-teman, terutama UNTD, terus DKFT ya, sama MHKI. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.